Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembelajaran IPA kelas 6 subtema 2 bersama Ustazah Devi di SDII Lukman Al-Hakim. Baiklah, pada kesempatan ini Ustazah akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan. Tujuan perkembangbiakan hewan ini adalah untuk melestarikan jenisnya agar mereka tidak punah. Perkembangbiakan hewan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah secara generatif, artinya kawin. Yang kedua secara vegetatif, artinya tidak kawin. Untuk kesempatan ini, Ustazah terangkan dulu tentang perkembangbiakan generatif atau kawin. Pada perkembangbiakan generatif ini perlu adanya hewan jantan dan hewan betina, di mana hewan jantan ini akan menghasilkan sel sperma dan hewan betina akan menghasilkan sel telur. Kemudian apabila sel sperma bertemu dengan sel telur, itu akan disebut dengan pembuahan. Pembuahan ini akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang di dalam rahim dan membentuk embrio. Embrio mendapatkan makanan dari plasenta yang akhirnya nanti berkembang menjadi bayi dan siap untuk dilahirkan. Kemudian, perkembangbiakan generatif dibagi atas 3. Yang pertama adalah ovipar, artinya bertelur. Yang kedua, vivipar, artinya melahirkan. Yang ketiga, ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Kita masuk pada ovipar, artinya bertelur. Ya, kata kunci di sini O di depan, berarti O itu bulat seperti telur. Ciri-ciri dari hewan ovipar adalah 1. Embrio berkembang di luar tubuh induk, ya, di dalam cangkang telur. Yang kedua, embrio mendapatkan makanan dari kuning telur. Yang ketiga, tidak memiliki daun telinga. Jadi hewan-hewan yang berkembang biak dengan ovipar tidak memiliki daun telinga. Yang keempat, tidak memiliki kelenjar susu, yang artinya yang kelima, tidak bisa menyusui anaknya. Contoh dari hewan ovipar ini adalah contohnya cicak, ayam. Ada lagi mungkin yang bisa Ananda sebutkan contoh-contoh yang hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian masuk kepada vivipar, artinya melahirkan. Ingat kata kunci di sini, si Vivi artinya nama anak perempuan melahirkan. Ciri-ciri dari hewan vivipar adalah yang pertama, embrio berkembang di dalam tubuh induk di dalam rahim. Ya, yang kedua, embrio mendapatkan makanan melalui plasenta. Yang ketiga, memiliki daun telinga. Yang keempat, memiliki kelenjar susu. Yang kelima, menyusui anaknya. Contoh dari hewan vivipar ini adalah lumba-lumba, sapi. Mungkin bisa lagi Anda sebutkan contoh yang dari vivipar seperti kucing, ya, dan paus untuk hewan air, ya. Kemudian ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Untuk hewan ovovivipar, ciri-ciri yang dimiliki itu sama dengan hewan ovipar yang bertelur. Tapi perbedaannya di sini adalah embrio berkembang di dalam telur yang terdapat di dalam tubuh induknya. Jadi telurnya masih berada di dalam tubuh induknya. Ya. Embrio mendapatkan makanan dari kuning telur. Tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Jadi perlu ditekankan di sini, hewan ovovivipar bertelur dan melahirkan, artinya
telurnya masih berada di dalam perut induknya, setelah cukup hari baru menetas masih di dalam perut induknya, kemudian setelah menetas di dalam perut induknya baru dilahirkan seperti hewan vivipar. Contoh-contoh dari hewan ovovivipar ini adalah ikan hiu, kadal, ular boa ya. Jadi ular ini ada beberapa jenis, tidak semua jenis ular yang ovovivipar. Ada juga ular yang ovipar, bertelur saja. Kemudian kita masuk perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini artinya tidak kawin. Ya, berarti kalau tidak kawin, mereka tidak membutuhkan jantan untuk memperbanyak dirinya atau berkembang biak. Nah, ada 3 perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama bertunas, yang kedua fragmentasi, yang ketiga membelah diri. Kita bahas dulu yang pertama, bertunas. Bertunas ini adalah adanya tumbuh tunas baru yang melekat sepanjang tumbuhnya, ya, sehingga menjadi individu baru. Contohnya adalah hidra, porifera, dan kulenterata. Nah, ini contoh dari gambar, Ustazah lihat pada layar. Ini ada tubuh dari hidra. Ini contoh hidra ya. Ini hewan bukan tumbuhan ya. Hidra ini tubuhnya, ya ini tubuhnya. Kemudian pada tubuhnya ada tumbuh tunas kecil di sini ya. Ini tunasnya bertambah besar, kemudian bertambah besar lagi. Setelah dia cukup dan bisa mandiri, baru melepaskan diri dari induknya sehingga dia menjadi individu baru. Kemudian membelah diri, ya. Membelah diri adalah cara perkembangbiakan hewan dengan jalan membagi tubuhnya menjadi 2. Menjadi 2 bagian yang sama atau lebih secara langsung dilakukan pada hewan bersel satu. Jadi hanya hewan yang bersel satu saja yang melakukan perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Contohnya apa hewannya? Contohnya adalah amuba, paramecium, ya, dan virus. Nah, ini gambar contoh pada amuba. Amuba ini punya 1 sel. Kemudian inti pada sel ini membelah, ya, membelah menjadi 2. Nah, ini menjadi 2 bagian, memutuskan diri baru dia terbelah menjadi 2. Sehingga perkembangannya cepat. Makanya virus perkembangannya sangat cepat. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri atau memutuskan bagian tubuhnya. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara fragmentasi ini adalah planaria atau cacing pipih. Ini ada contohnya gambarnya. Kita lihat gambar pada A. Ini lihat gambarnya cacing memutuskan diri pada bagian bawah ekornya. Sehingga dia bagian bawah ini menjadi individu baru, menjadi 2. Yang gambar B, fragmen bagiannya yang diputusnya adalah secara vertikal. Sehingga dia membelah secara vertikal menjadi 2 bagian. Sementara yang bagian C, dia membelah secara horizontal dari 1 cacing menjadi 3 bagian. Sehingga ini menjadi 3 bagian. Ya. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe-nya. Ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.